Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faidah tentang sebuah doa pendek yang faidahnya atau khasiatnya insya Allah menjadi wasilah agar kita cepat bisa membayar utang. Seberapapun besarnya utang kita, asal kita membaca doa ini, mengamalkan doa ini, insya Allah akan mendapat pertolongan Allah sehingga kita mampu untuk menyicilnya, membayarnya sampai lunas, insya Allah. Faidah ini saya dapatkan dari sebuah kitab yang bernama Al-Awfaq yang disusun oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ada di halaman 31. Beliau Imam Ghazali adalah seorang ulama besar yang mendapat titel Hujjatul Islam. Titel tersebut sangat jarang disandangkan kepada seorang ulama kecuali sudah tingkatan tinggi. Diterangkan dalam Syarah Bidayatul Hidayah, Hujjatul Islam itu adalah gelar untuk seseorang yang menghafal hampir seluruh hadis Rasulullah SAW. Jadi Imam Ghazali itu hafal seluruh hadis Rasul kecuali beberapa hadis saja yang beliau tidak hafal. Itu gelar Hujjatul Islam. Sengaja saya sampaikan dulu sumber faidahnya, juga yang menyampaikan faidahnya, agar sahabat yang mau mengamalkan lebih yakin ketika mengamalkannya. Sahabat YouTube yang saya hormati, sebelum saya membaca kitab Al-Awfaq yang berhubungan dengan doa pelunas utang, terlebih dahulu saya menyampaikan terima kasih kepada para sahabat yang telah menonton channel Majmu'atul Fawaid. Semoga Allah memberikan ijabah untuk semuanya, semoga Allah memberikan keberkahan untuk semuanya. Juga kepada para sahabat yang telah ikut andil dalam pembangunan Pondok Pesantren Darussalam, pembangunan masjidnya dengan berinfak. Saya dan para santri mengaturkan doa jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas dengan berlipat ganda kebaikan dunia akhirat. Insya Allah pahala wakafnya akan mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mangga disimak video ini sampai akhir. Insya Allah di akhir video akan saya sampaikan cara mengamalkan doa pendek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab rahimahullah, telah berkata yang mengarang kitab ini, yaitu Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Man, siapa orang, kana alaihi dainun kathirun, siapa orang yang mempunyai utang banyak, wa yuridu qada'ahu, dan dia berharap ingin membayar utang-utang tersebut, fal yaqra hadzal isma kathiran, maka hendaknya orang tadi membaca doa ini dengan bilangan yang banyak. Tuwaffadu yunuhu, maka utang-utangnya dengan pertolongan Allah akan bisa terlunaskan. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan mampu membayar utangnya, menyicil utang-utangnya. Wa yaftahullahu lahu abwabal khair, dan Allah akan membukakan untuk orang yang mengamalkan doa ini abwabal khair, akan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rizki, pintu-pintu kemudahan dengan berkah doa ini. Insya Allah nanti cara mengamalkannya saya akan sampaikan di akhir video.
juga tentang sanad keguruan saya yang nyambung kepada Imam Ghazali ada di video ke-55. Maka tinggal diketik Majmu'atul Fawaid sepasti 55. Di sana ada tentang sanad saya yang nyampe ke Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Adapun doa yang dimaksud berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kabir, Antal ladzi la yahtadil wasifuna liwasfi azamatih. Ya Kabiru Antal ladzi la yahtadil wasifuna liwasfi azamatih. Itu doanya pendek. Artinya, ya Kabiru, wahai zat Allah yang agung, antal ladzi la yahtadil wasifuna liwasfi azamatih, engkau adalah zat yang mana orang yang menyifatimu tidak akan mampu menyifati keagunganmu. Itu arti daripada doa tersebut. Adapun cara mengamalkannya, saya mendapat ijazah dari ba'dul masyayikh, dari sebagian para guru, ada 3 cara untuk mengamalkannya. Pertama, diamalkan setiap habis sholat fardu sebanyak 33 kali. Jadi kita setiap habis sholat, kita habis baca wiridan dan sholat, kita baca asma ini, ya Kabir antal ladzi la yahtadil wasifuna liwasfi azamati, sebanyak 33 kali. Kemudian kita berdoa sama Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku bisa cepat melunasi semua utang-utangku. Itu pinta sama Allah. Ini adalah sebagai syariat batin atau lewat doa. Zahirnya ya kita berusaha semaksimal mungkin. Insya Allah bila ada pertolongan dari Allah, maka tidak akan ada sesuatu yang sulit. Untuk Allah, sesuatu yang sulit itu mudah. Fa inna taysira kulli 'asirin 'alika sahlun yasir. Memudahkan sesuatu yang sulit bagimu ya Allah itu sesuatu yang mudah. Jadi kita jangan sampai berputus asa, kita ikhtiar secara zahir, kita pun jangan lupa mohon pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara yang pertama, baca sehabis sholat sebanyak 33 kali, kemudian berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku bisa segera melunasi semua utang-utangku. Tutup dengan Fatihah. Itu cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, baca asma ini setiap malam sehabis sholat sunat hajat atau setelah sholat sunat tahajud. Berapa kali? Sebanyak 1111 kali atau 313 kali. Sama, setelah selesai berdoa lagi, ya Allah, aku mohon padamu agar engkau menolong aku supaya aku bisa cepat bisa melunasi utang-utangku. Tolonglah aku ya Allah. Pinta sama Allah. Tutup juga dengan Fatihah. Itu cara yang kedua. Untuk cara yang ketiga, ini saya dapat dari seorang ulama sepuh di Tasikmalaya. Tapi sebelum saya menyampaikan cara yang ketiga, mohon maaf, saya akan perlihatkan dulu video tentang pembangunan masjid Pondok Pesantren Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah pembangunan masjid Pondok Pesantren Darussalam sudah masuki ke tahap pengecoran tiang atau cakar ayam. Mohon doa dari para sahabat YouTube supaya pembangunan ini berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagi para sahabat yang berinfak, berwakaf atau bersedekah jariyah untuk pembangunan masjid ini, bisa dikirimkan ke nomor rekening yang tertera atas nama Pondok Pesantren Darussalam atau bisa menghubungi admin channel YouTube Majmu'atul Fawaid. Berinfak atau berwakaf, bersedekah jariyah boleh atas nama diri sendiri atau dari kedua orang tua atas nama orang-orang tercinta. Insya Allah pahalanya akan mengalir sampai hari kiamat. Mungkin di masjid ini nanti kalau sudah jadi ada yang melakukan sholat, ada yang berzikir, ada yang baca Al-Quran, baca sholawat,
insya Allah pahalanya akan mengalir juga bagi mereka yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid ini. Sahabat YouTube, saya dan para santri hanya bisa membalas kebaikan para sahabat dengan doa yang dipanjatkan kepada Allah. Semoga Allah membalas dengan berlipat ganda kebaikan dan kemuliaan dunia akhirat. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah desain masjid yang akan dibangun dengan ukuran lebar 15 meter dan panjang 27,5 meter. Desain masjid ini diambil dari channel YouTube-nya Mas Nanang Kurniawan dan sudah mendapat izin dari beliau untuk diupload di channel YouTube saya. Perkiraan dana yang dibutuhkan untuk membangun masjid seperti ini sekitar 1,2 miliar sampai 1,5 miliar, lengkap dengan WC dan taman di sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah." Artinya, siapa orang yang membangun masjid di dunia ini dengan penuh keikhlasan, pastinya mungkin maksudnya menyumbangkan tenaga, menyumbangkan pikiran, dan menyumbangkan harta dalam membangun sebuah masjid, maka pahalanya dari Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Sabda Rasul, Allah akan membangunkan gedung, membangunkan mahligai di surganya untuk orang tersebut. Semoga para sahabat YouTube yang sudah ikut mendoakan, ikut menyumbang dengan penuh keikhlasan, mendapat balasan dari Allah berupa gedung di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, saya dan para santri hanya bisa membalas kebaikan para sahabat lewat doa yang dipanjatkan kepada Allah. Sahabat YouTube, cara yang ketiga mengamalkan Asma Agung ini kata seorang ulama sebut dari Tasikmalaya, baca asma ini sebanyak 2.500 setiap malam. Setiap malam baca 2.500. Boleh 11 malam atau 21 malam atau sampai 41 malam. Tidak harus tengah malam, cukup habis isya mangga, atau kita tidur dulu nanti bangun jam 1, jam 2, baca asma ini. Itu insya Allah akan cepat bisa melunasi utang-utang. Bahkan beliau berkata kepada saya, bila nanti engkau pergi ke Mekah berhaji atau berumroh, bacalah asma ini di pelataran Ka'bah. Maksudnya di Masjidil Haram yang tidak tertutupi dengan dengan aub-aub, dengan tembok. Jadi di Masjidil Haram itu bangunan Ka'bah, kemudian ada pelataran terbuka, baru ada bangunan-bangunan masjid yang pakai tutup. Nah, usahakan kita duduk di pelataran yang tidak tertutup kepala kita dengan langit. Baca 2.500 kali sambil kita menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian setelah selesai kita berdoa kepada Allah, memohon kecukupan urusan dunia dan akhirat. Minta kekayaan dunia untuk bekal ibadah pada Allah dan untuk bekal menggapai kebahagiaan di akhirat. Insya Allah, kata Syekhina yang menyampaikan dari Tasikmalaya, Allah akan berikan kita rizki yang besar, rizki yang deras, dan akan maslahat dunia juga akhirat. Mangga sahabat YouTube, asma ini, doa ini saya ijazahkan kepada para sahabat yang mau mengamalkan dengan ikhlas. Ajaztukum, silahkan bilang qabil tu, boleh diucapkan atau diketik di komentar mangga. Ajaztukum lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.